Halo, perkenalkan nama saya Silverus Rembo dengan NIM 22231427722. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran kinerja pemerintah daerah. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, pengertian pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah merupakan suatu proses sistematis untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari pengukuran ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pemerintahan. Dengan kata lain, kita ingin memastikan bahwa uang pajak kita digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Materi yang berikut, mengapa pengukuran kinerja penting? Ada 3 poin. Yang pertama, akuntabilitas. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana pemerintah daerah menggunakan anggaran dan sumber daya yang ada. Yang kedua, transparansi. Informasi kinerja yang terbuka memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan. Yang ketiga, efektivitas. Membantu mengidentifikasi program dan kebijakan yang berhasil dan yang perlu ditingkatkan. Kita lanjut ke materi yang berikut. Konsep dasar pengukuran kinerja. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, indikator kinerja utama. Merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Yang kedua, Balanced Scorecard. Sebuah metode manajemen strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi dari berbagai perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Yang ketiga, Value for Money. Konsep yang menekankan pada 3 aspek penting dalam pengukuran kinerja, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berarti mendapatkan barang atau jasa dengan harga yang wajar. Kita masuk ke materi yang berikut, proses pengukuran kinerja. Ada 5 poin. Yang pertama, penetapan tujuan dan sasaran. Tahap awal adalah menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Tujuan harus SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Yang kedua, penetapan indikator kinerja. Setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, langkah selanjutnya adalah memilih indikator kinerja yang relevan untuk mengukur pencapaiannya. Yang ketiga, pengumpulan data. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti data administratif, survei, dan laporan. Yang keempat, analisis data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan antara berbagai variabel. Yang kelima, perbandingan dengan standar. Hasil analisis dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Standar dapat berupa target kinerja, best practice, atau kinerja daerah lain. Kita lanjut ke materi yang berikut. Manfaat pengukuran kinerja peningkatan akuntabilitas. Ada 4 poin. Yang pertama, pemerintah daerah menjadi lebih bertanggung jawab atas kinerja mereka kepada masyarakat. Yang kedua, perbaikan kualitas pelayanan publik. Pengukuran kinerja membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Data hasil pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Yang keempat, alokasi sumber daya yang lebih efektif. Sumber daya yang dialokasikan pada program dan kegiatan yang memberikan hasil yang paling signifikan. Lanjut ke materi yang berikut, tantangan dalam pengukuran kinerja. Ada 4 poin di sini. Yang pertama, ketersediaan data. Tidak semua data dibutuhkan tersedia atau akurat. Yang kedua, kompleksitas masalah.
Masalah pembangunan daerah sangat kompleks dan sulit diukur dengan satu atau dua indikator. Yang ketiga, biaya proses pengukuran kinerja membutuhkan sumber daya yang cukup. Yang keempat, kapasitas sumber daya manusia. Tenaga kerja yang kompeten diperlukan untuk melaksanakan proses pengukuran kinerja. Yang berikut, metode dan instrumen pengukuran kinerja. Ada 3 poin. Yang pertama, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau EKPPD. Sistem evaluasi tahunan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menilai kinerja seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Yang kedua, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD. Dokumen yang berisi laporan kinerja pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. Yang ketiga, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP. Laporan yang berisi informasi tentang kinerja instansi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kita lanjut materi yang berikut, indikator kinerja Pemda. Yang pertama, indikator masukan atau input. Misalnya, jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, jumlah waktu yang digunakan. Yang kedua, indikator keluaran atau output, misalnya, jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa. Kita lanjut ke materi yang berikut. Poin yang ketiga, indikator proses. Misalnya, ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa. Yang keempat, indikator hasil atau outcome. Misalnya, tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai. Yang kelima, indikator manfaat atau benefit. Misalnya, tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat. Materi yang terakhir, kesimpulan, pengukuran kinerja pemerintah daerah merupakan fondasi yang krusial bagi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, transparan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan pengukuran kinerja yang efektif, pemerintah daerah dapat terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi pengelolaan sumber daya, dan efektivitas program-program pembangunan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Baik, hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.